Pengadilan Tata Usaha Negara menggelar sidang pendahuluan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap KPU pada Kamis pagi. Gugatan menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024. Dalam sidang perdana ini, pihak penggugat yakni PDI Perjuangan diwakili tim hukumnya yang diketuai Gayus Lumbun. Gayus menjelaskan langkah yang ditempuh PDIP saat ini untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan selama proses pemilu 2024, mulai dari penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Lebih lengkap kita langsung temui rekan Asri Gunawan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Asri, jadi apa isi gugatan dari PDI Perjuangan? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap KPU RI yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini terkait akibat dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di pemilu presiden 2024 yang mana ini berdasarkan peraturan KPU yang diubah tanpa melalui proses di DPR. Ini juga berkaitan dengan proses perubahan peraturan di Mahkamah Konstitusi tentang batas usia pencalonan presiden dan juga calon wakil presiden begitu. Nah, selain dari terkait dengan adanya perubahan aturan yang ada di KPU ini tanpa melalui proses DPR juga. Nah, ada alasan lain ataupun juga hal-hal yang menjadi gugatan dari PDIP terhadap KPU ini terkait dengan adanya penggunaan sumber daya negara demi menguntungkan paslon Prabowo Gibran di antara paslon capres-cawapres lainnya serta hasil perolehan pemilu presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu. Nah, hal ini dinilai oleh PDI Perjuangan ini menyalahi aturan kemudian juga melanggar etik sehingga memang ada langkah-langkah hukum yang ditempuh. Tadi ketua tim hukum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gayus Lumbun menjelaskan bahwa pihak PDI Perjuangan memang sudah menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres, namun memang masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh PDI Perjuangan. Ini tujuannya bukan untuk membatalkan ataupun juga menggugurkan pencalonan atau pelantikan, maksud kami pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun ini untuk mengungkap adanya indikasi kecurangan dalam proses pemilu yang digelar di tahun 2024 ini. Lebih lengkap Pak Kalis dan Saudara, berikut pernyataan dari Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gayus Lumbun yang telah kami rekam sebelumnya. Tidak ada putusan lain yang bisa membatalkan putusan MK yang final and binding, kemudian erga omnes. Artinya itu sudah berakhir di situ dan berlaku untuk semua pihak yang ada di negara ini. Tapi kemungkinan besar yang kami harapkan adalah apakah gugatan kami itu sudah betul. Semisal disebut layak, artinya dapat dipahami oleh mata overhead-nya oleh KPU dan jajarannya. Tetapi nanti persiang memastikan itu. Kalau itu dipastikan juga tidak akan membatalkan MK. Sudah disebutkan dia final, kami menghormati juga. Namun esensi dari putusan itulah yang kita harapkan. Kalau ditemukan on matter of head oleh KPU, maka rakyat yang diwakili di Senayan, di legislatif yaitu MPR, wadahnya seluruh rakyat yang mempunyai keabsahan berpendapat itu ada di sana, diwakili itu. Nah, dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan. Mungkin MPR tidak mau melantik. Ini yang perlu di-quote. Pengalaman saya 2 periode saya di DPR di Komisi Hukum dan memimpin beberapa pansus. Tentu pansus ini punya hak untuk memanggil, melakukan penyelidikan atas tindakan pemerintah. Itu undang-undang konstitusi bahkan itu menjamin. Artinya itu bisa berlanjut, ditemukan apa nanti oleh wakil rakyat di situ. Muaranya tetap ke MPR. Ya, kemudian sidang hari ini merupakan sidang perdana yang digelar tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Memang agendanya ini pendahuluan atau pemeriksaan terhadap berkas gugatan dari
penggugat begitu maksud kami. Nah, memang sebelumnya juga sudah melewati proses dismissal proses atau juga pemeriksaan apakah berkas-berkas gugatan tersebut ini layak untuk disidangkan ataupun juga untuk diadili. Nah, memang dari PT UN menyatakan bisa diadili. Nah, hari ini agendanya nanti akan ada pemeriksaan, kemudian juga dari PT UN ini akan memberikan masukan, kemudian juga petunjuk begitu untuk memberikan masukan untuk kesempurnaan materi gugatan untuk mendapatkan informasi awal. Seperti halnya siapa pemberi kuasa, kemudian siapa yang menerima kuasa, bentuk apa saja yang diajukan di persidangan. Dan memang sidang hari ini bersifat tertutup. Tadi sudah berlangsung berarti kurang lebih hampir 2 jam Paskalis dan saudara sidang perdana gugatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap KPU RI yang digelar di PT UN Jakarta. Jadi kita masih menantikan bagaimana kemudian nanti setelah selesai menggelar sidang pertama, nanti apa hasilnya, kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan agenda lainnya. Tidak lupa juga nanti akan menghadirkan saksi, kemudian juga ahli dan juga proses-proses ataupun juga langkah persidangan lainnya setelah melewati sidang perdana atau sidang pendahuluan hari ini. Paskalis. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan langsung melaporkan dari PT UN Jakarta.